Nah, kalau sekarang kan saya sudah bersertifikat. Ya, Kali Bawang TV itu YouTube officialnya Kapanewon. Kita sajikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui Kali Bawang TV. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Boleh. kenapa kok pilihannya podcast? Kita sudah pernah menghadirkan Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan, sudah pernah menghadirkan Kepala Dinas Kedokteran. Jadi informasinya tersampaikan ke semua masyarakat. Ini untuk memperluas sasaran penyampaian pesan. Ya, untuk diketahui Mas Yakob, yang episode pertama itu sudah diakses 841 kali per hari ini. Jadi konsep dari ruang siar menoreh yang ditetapkan sebagai inovasi dari Kapanewon Kali Bawang. Halo Sobat Menoreh, kembali lagi bersama Ruas Menoreh. Bagi yang baru pertama kali menonton, selamat datang di Ruang Siar Menoreh Kapanewon Kali Bawang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk pemirsa Ruang Siar Menoreh. Dengan episode kali ini, narasumber kita Pak Senijo, Pak Panewu Anom. Beliau adalah Pak Panewu Anom Kali Bawang, sekaligus inovator dari Ruang Siar Menoreh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Mas Yakob apa kabar? Alhamdulillah Pak, pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Untuk tema kali ini kita mengusung profil bisnis inovasi Ruang Siar Menoreh. Untuk pertanyaan Pak, Boleh, silakan. untuk Bapak Senijo, Pak Panom, apa yang melatar belakangi inovasi podcast Ruang Siar Menoreh ini Pak? Oke. Jadi latar belakang inovasi Ruang Siar Menoreh ini diawali dari bahwa salah satu fungsi sekretariat di Kapanewon adalah pengelolaan data dan sistem informasi. Semua sekretariat begitu ya. Ya Pak. Nah, konkretnya di Subak Umum dan Kepegawaian ada layanan kehumasan. Nah, apa itu Mas? Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang dibentuk guna menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi kita dengan publik yang bisa menghasilkan dampak positif. Ya. Lalu begini Mas Yakob, aspek hubungan masyarakat itu apa saja ya? Satu, informasi apa yang harus dirilis, Ya. bagaimana informasi harus disusun, Ya. bagaimana informasi harus dirilis, dan media apa yang akan digunakan. Nah, kita pilih medianya adalah podcast. Begitu Mas Yakob. Kita milih medianya berupa podcast Ruang Siar Menoreh, Iya. supaya masyarakat bisa tahu Iya. lewat YouTube atau lewat kanal yang lain ya Pak. Iya. Mungkin nanti di webnya Kapanewon, Iya. itu kan nanti bisa di-upload di situ di bawah bisa. Bisa dilihat Ya. di webnya Kapanewon, Ya. di media sosial dan YouTube officialnya Kapanewon Kali Ya. Bawang. Dan itu pemirsa, untuk kegiatan-kegiatan di Kapanewon itu selalu update Ya. seperti itu. Kita punya admin website, Ya. ada admin media sosial sendiri. Ya, mereka akan selalu menyajikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kapanewon Kali Bawang. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Boleh. kenapa kok pilihannya podcast? Ya, kenapa Bagaimana pilih? penjaringan idenya Pak Oke. sampai dipilih podcast? Ya. Begini Mas Yakob, birokrasi modern Ya. itu adalah sistem penyelenggaraan negara atau organisasi yang berbasis ICT. Apa itu? Information, Communication, and Technology. Ya. Fungsi kehumasan Kapanewon itu ya
selama ini sudah dilaksanakan sebenarnya. Ada pelayanan informasi melalui BPID, Ya. ya itu yang luring ya. Ada pelayanan informasi secara daring melalui media sosial. Kita punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, WhatsApp. kan gitu. Kemudian penginformasian juga melalui satu arah melalui websitenya, yaitu kalibawang@kulonprogo.go.id. Nah, kemudian kita juga sudah menyampaikan informasi secara visual melalui banner. Nah, walaupun semua itu secara standar dianggap cukup, namun birokrasi modern itu kan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat harus mengikuti tren. Ya, Pak. Nah, mengikuti tren dan teknologi yang efektif di masyarakat. Nah, kita pakai Kalibawang TV, itu YouTube officialnya Kapanewon. Kita sajikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui Kalibawang TV. Itu Mas, sehingga itu milih media yang lebih tepat dan efektif untuk penyampaian informasi. Seperti itu. Siap. Inilah tadi untuk informasi yang biar masyarakat bisa mengakses informasi dari Kapanewon Kalibawang seperti yang diatur ke Bapak Ya. Panom. Masyarakat mungkin bisa mengakses lewat YouTube dengan nama channelnya Kalibawang TV. Ya. Ya. Jangan lupa komen, subscribe. Ya, oke. Terus bagaimana konsep atau definisi operasional dari podcast Ruang Siaran Menoreh? Oke. Prosesnya ya. Ya. Prosesnya bagaimana sampai terwujud siaran di YouTube official itu ya begini Mas. Podcast itu pada awalnya adalah rekaman audio. Ya. Kita kalau mendengar teknologi radio, Ya. radio itu bisa kita dengar, namun isinya kan stasiun yang mengatur. Ya. Ya. Cuman audionya tapi Iya. tidak ada Iya. visual berupa Dengan video ya, Pak? dengan podcast yang semula audio ini, pemirsa atau pendengar bisa mengakses kapan saja dia mau. Ya. Tentang rekaman tentang stunting, rekaman tentang peluang kerja, tentang transmigrasi itu kapan saja pemirsa bisa mengakses itu dan bisa diulang-ulang. Kalau radio kan tidak, Enggak. ya kan sesuai jamnya stasiun menayangkan. Iya. Nah, kemudian berkembanglah podcast itu tidak hanya audio, tetapi dengan video, nah, gitu kan? Nah, Lebih menarik lagi. lebih menarik lagi. Pemirsa bisa seolah-olah berinteraksi dalam satu ruangan. Bahkan kalau live itu bisa ada tanya jawab langsung. Nah, begitulah sehingga kami memilih podcast dalam bentuk video. Namun demikian Mas Yakob, Ya. kita belum menyelenggarakan yang live streaming. Kita masih rekaman secara offline, kemudian kita editing, kemudian setelah itu bagus, dipastikan tidak ada persoalan, barulah diupload di Kalibawang TV. Seperti itu Mas prosesnya, sehingga pemirsa dapat melihat konten di Kalibawang TV itu dengan proses seperti itu Mas. Itu. Ini Pak. Untuk selanjutnya, siapa saja Bapak yang terlibat dalam podcast ini? Oke, yang terlibat banyak sekali ya. Paling tidak semua ASN di Kapanewon ini terlibat. Ya. Kalau nanti melihat podcast setelah di akhir tayang itu, nah itu akan di tayangan di situ penanggung jawabnya Ditampilkan itu. Iya, produser pelaksana Panewanom, editor, bahkan keamanan pun terlibat di dalam proses pembuatan podcast ini. Nah, itu dari sisi pelaksana yang internal. Kemudian Mas Yakob, Siap. kita kan dalam membuat podcast ini butuh narasumber. Nah, kita sudah pernah menghadirkan kepala dinas
perpustakaan kearsipan, sudah pernah menghadirkan kepala dinas Nagretran, sudah pernah menghadirkan lurah Bandara Rum, ketua tim penggerak PKK, kepala puskesmas dan sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa untuk mengisi podcast di Kali Bawang TV ini, di ruang siar murah ini tidak dipungut biaya alias gratis, begitu. Karena fungsinya apa? Untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Demikian Mas Jakob. Sebelumnya saya juga ikut berterima kasih Ya. Pak Panom pernah mengundang bapak saya. Oh iya. Pak Nur Wahyudi, Iya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Halo Bapak. Ya, pernah menjadi narasumber di ruang ini. Iya. Sebenarnya waktu itu saya sendiri yang mewawancarai. Namun belum bersertifikat. Nah, kalau sekarang kan saya sudah bersertifikat. Ya, Oke, ya. Bisa disampaikan Pak? Boleh. Tujuan dari podcast Ruang Siar Menurah ini Pak? Oke, tentu semua kegiatan kita laksanakan ada tujuannya. Ya. Nah, tujuan kita mulia Mas Jakob. ya. Tujuan satu, kita menyampaikan informasi atau pesan pemerintah kepada masyarakat melalui siaran daring. Jadi apapun informasi dari pemerintah yang masyarakat itu butuh tahu, yang penting bagi masyarakat dapat disampaikan melalui ruang siar Noreh. Itu pertama. Nggak harus masyarakat langsung datang ke sini minta informasi, Tidak harus. tapi bisa dilihat informasinya dari YouTube. Dari YouTube. Seperti itu ya Pak? Lebih mudah, Lebih jelas. Kalau kurang jelas bisa diulang-ulang. Bisa Kalau masih kurang jelas lagi, datang langsung ke PPID Kabupaten Kalimantan. Itu tujuan yang pertama. Ya. Tujuan yang kedua, ini untuk memperluas sasaran penyampaian pesan. Ya, untuk diketahui Mas Jakob, yang episode pertama itu sudah diakses 841 kali per hari ini. Ya, dan mereka Viewernya atau yang 840 viewernya 841 kali yang episode pertama. episode pertama dulu. Iya. Tentang stunting waktu itu. Awal yang bagus. Ya. Dan kalau mereka lupa tentang materi itu, cari lagi, diputar lagi. Ya kan efisien kan? Narasumber juga tidak lelah. Cukup dia punya satu kali podcast. Kalau dia mau menyampaikan lagi ya kirim aja linknya. Ini loh saya pernah menyampaikan, bisa diputar ulangan. Ya, itu Pak yang yang viewernya itu 800 berapa itu. Kalau bisa Ya. kan bisa dipin biar nanti tertampilkan di atas sendiri. Oh begitu ya. Ya, Oke, nanti dimasukkan. biar saya koordinasi dengan tim PPID. Oke, makasih. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga Mas Jakob, Siap. untuk mengurangi biaya produksi dalam menyampaikan informasi. Coba dihitung, kalau kita mengundang sosialisasi sejumlah 841 orang, ya, pasti harus di gedung pertemuan. Kalau pakai kesenek itu berapa puluh juta, belum kalau nanti ngasih uang saku, belum nanti parkirnya. Kita membutuhkan banyak biaya di dalam menyampaikan informasi. Ini cukup kita berdua di ruangan ini sudah dapat diakses oleh 800 lebih. Bahkan ini kan baru awal ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi tujuan yang ketiga adalah untuk mengurangi biaya produksi. Berarti ini maksudnya meminimalisir anggaran, Itu. tetapi yang penting informasinya tersampaikan ke semua masyarakat. Betul. Nggak harus semua masyarakat dari Datang. pamong-pamong atau dari masyarakat umum datang. Ya, dan lebih penting lagi ini terdokumentasikan, jejak digitalnya ada kan. Jejak digital itu sampai kapanpun kalau belum dihapus Masih ada. Bahkan dihapus pun Pak, kalau ada orang yang pandai IT masih bisa dilihat.
Oke, kemudian yang terakhir Mas Yakub tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap penyebarluasan informasi. Ini episode yang ke-9 ya. 9, nanti episode berikutnya karena kita menjelang Idul Adha. Yang episode yang ke-9 yang mana, Pak? Yang ini, yang hari ini. Ini episode yang ke-8. Oh 8, saya kira 9. Yang ke-9 berarti nanti. Yang ke-9 nanti. Nanti ya, nanti ada satu lagi. Kita sudah dipesan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang penyembelihan hewan kurban. Nanti kita selenggarakan saja ya. Mereka tidak punya anggaran untuk sosialisasi, ya udah datang aja ke podcast. Nanti akan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Itu Mas Yakub. Nama podcastnya apa? Ruang Siar Menore. Kapannya Won? Kali Bawang. Oke, Pak. Untuk Pak Panom ya, sesuatu itu akan diterima oleh publik apabila memberikan suatu manfaat. Oke. Bisa disampaikan kepada pemirsa, Pak, manfaat dari podcast ini, Pak. Oke, manfaatnya ya. Manfaatnya itu jelas. Yang pertama, membantu penyampaian informasi atau pesan pemerintah yang bisa diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja. Kita kan dari manfaat yang pertama. Yang kedua, membantu memperbanyak sasaran penerima informasi karena ini bahkan dunia bisa mengakses kita. Yang ketiga, mengurangi miskomunikasi masyarakat. Nah, kita tahu ya di masyarakat itu banyak beredar polemik. Kadang mereka kalau tidak ada pihak yang memberikan informasi oleh yang berwenang, yang berkompeten, nanti masyarakat mengkonsumsi informasi yang salah tadi, miskomunikasi. Nah, sehingga peran kita di sini adalah memberikan informasi yang benar oleh pihak yang berwenang dan kompeten pada bidangnya. Jadi mengurangi miskomunikasi. Yang keempat, tentu dapat menghemat biaya penyebarluasan informasi seperti yang pernah dikatakan yang tadi ya kan. Kemudian narasumber dapat menyampaikan secara langsung, secara audiovisual tanpa harus membuat paparan tertulis. Mas Yakub, tidak semua orang itu punya keahlian dalam menulis. Ada orang yang dia ahlinya itu verbal, menyampaikan dengan narasi, dengan kata-kata kan begitu. Nah, kita fasilitasi melalui podcast ini. Begitu Mas Yakub, manfaatnya ada 5 ya. Jadi sudah kita sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain untuk manfaat, Pak, kan juga ada dampak. Iya, dampak yang diharapkan dari inovasi ini. Ya, ini berupa apa, Pak, dampaknya? Oke, dampak yang kita harapkan dari podcast ini adalah informasi dari pemerintah dapat diakses secara luas sebagai prinsip keterbukaan informasi publik. Semua sekarang apa-apa harus serba transparan, dan melalui media ini kita sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dampak yang kedua, miskomunikasi, mispersepsi dapat terkurangi karena masyarakat ini mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang berwenang begitu. Nah, kalau semua itu dapat diantisipasi, maka kondusivitas masyarakat terjaga, kesejahteraan meningkat. Banyak kan adanya persoalan masyarakat, ada tawuran, ada onar dan sebagainya, itu diawali dari miskomunikasi. Ya gitu, Pak. Biar semuanya kondusif, aman, tentram. Ya, aja kan perannya hanya podcast, tapi bisa menciptakan suasana kondusif. Ya, baik Bapak, para pemirsa Ruang Siar Menore, itulah tadi konsep dari Ruang Siar Menore yang ditetapkan sebagai inovasi dari Kapanewon Kalibawang.
Terima kasih buat Pak Panewano, Bapak Senijo telah meluangkan waktu. Semoga informasi yang disampaikan sangat bermanfaat. Amin, amin. Ruang Siar Menoreh, Jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.